وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Walal hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Adik-adikku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran tema 3 kelas 6 tentang tokoh dan penemuan. Pada subtema 2, kita akan membahas tentang penemuan dan manfaatnya. Video ini dipersembahkan oleh Bidang Pendidikan Yayasan Al-Madinah, Surakarta. Penemuan ilmuwan muslim yang mendunia. Umat Islam tidak kalah hebat dalam bidang sains. Terbukti dengan banyaknya ilmuwan muslim yang mampu memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan menjadi pondasi bagi peradaban modern saat ini. Berikut ini ilmuwan muslim yang mampu mengubah dunia dengan temuan-temuannya. Yang pertama, Ibnu Sina. Ibnu Sina atau Avicenna dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Dua karyanya yang paling berpengaruh adalah Ensiklopedia Filsafat Kitab Al-Shifa, The Book of Healing, dan The Canon of Medicine. Keduanya kini dipakai sebagai standar ilmu medis di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, Al-Zahrawi. Al-Zahrawi dijuluki sebagai bapak ilmu bedah modern. Ia berhasil mengenalkan catgut, benang sebagai alat untuk menutup luka. Selanjutnya yang ketiga, Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah ahli matematika Islam yang dikenal sebagai penemu aljabar. Selain itu, ilmuwan asal Persia ini juga menemukan algoritma dan sistem penomoran. Al-Khawarizmi juga dikenal ahli di berbagai bidang, seperti astrologi dan astronomi. Kemudian yang keempat, Abbas ibnu Firnas. Selama ini kita mengenal Wright bersaudara sebagai penemu pesawat terbang, sekaligus manusia pertama yang berhasil terbang. Padahal pada tahun 9 Masehi, Abbas ibnu Firnas sudah berhasil mendesain alat yang memiliki sayap, mirip seperti kostum burung. Alat tersebut dibuat dengan perhitungan dan penelitian yang rumit. Pada waktu percobaannya, ia berhasil terbang cukup jauh, hingga kemudian jatuh. Selanjutnya yang kelima, Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai bapak optik modern. Karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Manazir, Book of Optics, yang hingga kini diakui sebagai rujukan ilmu optik. Al-Haytham berhasil menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap gambar secara detail. Ia juga memberikan kontribusi dengan melakukan penelitian terhadap lensa, cermin, dan dispersi cahaya. Selanjutnya yang keenam, Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan adalah seorang ahli kimia. Ia berhasil melarutkan emas dan menemukan asam kuat
seperti asam sulfat, hidroklorik, dan nitrat. Untuk menetralisir monster yang ia ciptakan, yaitu asam, ia kemudian memproduksi alkali. Dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan muslim yang lainnya. Sementara kita lebih mengenal Michael Faraday, penemu listrik, Thomas Alva Edison, penemu lampu, James Watt, penemu mesin uap, Alexander Graham Bell, penemu telepon dan bel rumah, Wright bersaudara, penemu pesawat terbang. Dengan banyaknya penemuan-penemuan ini, semakin mempercepat kemajuan teknologi. Teknologi memberikan kemudahan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi komunikasi adalah suatu sistem yang dilakukan oleh masyarakat modern untuk berhubungan satu sama lainnya. Berikut ini adalah contoh-contoh teknologi informasi, seperti komputer, laptop, internet, dan handphone, radio, dan televisi. Selanjutnya, mari kita baca Si Kotak Ajaib. Seiring berkembangnya teknologi, manusia menciptakan berbagai peralatan untuk memudahkan berbagai kepentingan, dan di antara alat yang berhasil diciptakan adalah televisi. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih, seperti saat ini. Sebelum ada televisi, banyak orang hanya mendapat informasi dari media cetak dan radio. Dengan televisi, para permisa bisa melihat dan mendengar informasi yang didapatkan. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh, sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam, putih, atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin, visio, artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Dari bacaan teks tersebut di atas, kita dapat simpulkan bahwa bacaan tersebut termasuk eksplanasi ilmiah yang dapat kita jabarkan sebagai berikut. Pada paragraf pertama berisi tentang topik masalah. Paragraf 2 berisi tentang deret penjelas. Paragraf ketiga berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat penulis. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, banyak stasiun televisi yang menayangkan
berbagai acara setiap hari, bahkan hampir 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan pun beragam, seperti berita, baik berita di dalam dan luar negeri, olahraga, dan lain-lain. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Apa dampak positif dan negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Manfaat penemuan televisi. Mudah mendapatkan informasi. Cepat mendapatkan informasi. Sebagai media atau sarana belajar. Memperluas wawasan. Sebagai media, dampak negatif penemuan televisi. Gaya hidup berubah karena adanya televisi. Banyak bentuk penipuan dan tindak kriminalitas. Anak meniru perilaku negatif dalam acara televisi. Anak menjadi malas belajar. Untuk berfungsi dengan baik, televisi memerlukan tenaga listrik. Tenaga listrik yang di rumah kita termasuk rangkaian listrik paralel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rangkaian listrik paralel. Berbeda dengan rangkaian listrik seri yang disusun sebaris. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen yang lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Berikut ini adalah gambar contoh rangkaian listrik paralel. Berikut ini adalah contoh rangkaian listrik paralel sederhana. Perhatikan gambar A. Ketika saklar rangkaian 2 dan 3 dalam posisi off dan saklar rangkaian 1 dalam posisi on, maka lampu pada rangkaian 1 menyala. Perhatikan gambar B. Ketika saklar rangkaian 1 dan 3 dalam posisi off dan saklar pada rangkaian 2 dalam posisi on, maka lampu pada rangkaian 2 menyala. Perhatikan gambar C. Ketika saklar rangkaian 1 dan 2 dalam posisi off dan saklar pada rangkaian 3 dalam posisi on, maka lampu pada rangkaian 3 menyala. Perhatikan gambar D. Ketika seluruh saklar rangkaian 1, 2, dan 3 dalam posisi on, maka lampu pada rangkaian 1, 2, dan 3 menyala semua. Paralel penyelamat jalan. Selanjutnya, marilah kita amati alat dan bahan yang digunakan untuk menyusun rangkaian paralel dengan membuat lampu lalu lintas sederhana. Bahan-bahannya sebagai berikut. 3 buah fitting, 3 buah lampu, kabel, 3 buah saklar, dan 3 buah baterai. Box sepatu, tas kresek berwarna merah, tas kresek berwarna kuning, tas kresek berwarna. Adapun alat-alatnya sebagai berikut. Gunting kecil, isolasi plastik. Langkah kerja. 1. Siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka. 2. Buat 3 lubang berbentuk lingkaran. 3. Buat sekat pembatas antara setiap lubang. 4. Tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. 5. Buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat setiap satu lubang. 6. Pastikan rangkaian telah bekerja baik. Lampu telah menyala.
7. Posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan retakan di bagian luar kardus. Dan inilah hasil percobaannya. Adik-adikku sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang penemuan jam mekanik. Pada tahun 1430 Masehi, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan bekas. Kemudian pada tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Kemudian pada tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi dan memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang, teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Teknologi jam mekanik. Menurut pengetahuan barat, teknologi jam mekanik ditemukan di Eropa sejak tahun 1300-an Masehi. Hal ini ditandai dengan ditemukannya bangunan jam raksasa yang bertentang setiap jam di kota Milan tahun 1335 Masehi dan di kota London pada tahun 1386 Masehi. Nama Peter Henley pun kadang juga sering disebut sebagai penemu jam mekanik pertama di dunia pada tahun 1525. Hal ini berbeda dengan sejarah Islam yang menyebut jam mekanik sudah ditemukan sejak abad ke-11 Masehi. Adalah Ibnu Khallaf al-Muradi, seorang ilmuwan Muslim Andalusia, yang diklaim sudah berhasil menciptakan jam mekanik yang disebut Taqi al-Din. Jam mekanik hasil buatannya ini ditulis dalam buku The Brightest Start for the Construction of Mechanical Clocks. Buku ini menjelaskan prinsip kerja Taqi al-Din yang dikendalikan pemberat dengan mekanisme gerak Verge and Folliot, rangkaian gear, alarm mekanik, dan pemodelan fase-fase bulan. Ketekunan dan disiplin. Para penemu memiliki sikap yang harus kita teladani, antara lain ketekunan dan disiplin. Sikap disiplin yang dapat kita lakukan di sekolah antara lain masuk kelas tepat waktu, menyimak penjelasan guru, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan. Setiap orang dapat memberikan dampak pada lingkungan dan kehidupan. Mulailah untuk memiliki sikap yang tekun dan disiplin agar kita dapat memberi pengaruh positif pada lingkungan kita. Semangat berkarya dan memberi manfaat untuk dunia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.